Perkenalkan, nama saya Julio. Asal atau domisili saat ini itu di Pronomulyo, Kabupaten Tuban. Kemudian pekerjaan saya, alhamdulillah saya usaha kecil-kecilan, yaitu optik, ya, buka optik. Kurang lebihnya saya masuk di Tuban itu 2006 ya sampai sekarang, dan Allah memberikan kemudahan kelancaran terkait dengan usaha saya. Ya, dari SD ya, sekolah dasar itu ada salah satu guru yang membuat hati saya itu terkenang dan terpacu untuk selalu bersemangat belajar, yaitu nama salah satu guru itu Umi. Ya, jadi dulu eranya pada waktu bumi-buminya terkait pondok kilat, ya, pondok pesantren kilat, yaitu saya sempat bergabung di sana selama 2 tahun, yang mungkin 2 tahun ini tidak maksimal. Artinya kalau menuntut ilmu 2 tahun ini rasanya yang bekal yang kita nikmati atau bekal yang kita dapat itu kan tidak maksimal. Maka alhamdulillah ya, ketika era itu ada salah satu pemicu saya untuk lebih bersemangat mendalami keilmuan agama khususnya, yaitu ada guru kami yang bernama Ustaz Haji Amin Romli. Ya, beliau berdomisili di Surabaya, tepatnya di Bukan Rajan. Alamat nomornya saya lupa, yang jelas umurnya saya sudah paham. Nah, itu yang memicu saya bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu niat. Yang niat bahwasanya kita menuntut ilmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekasih kita, bukan karena pacar kita, tidak itu. Menuntut ilmu harus berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika niat itu sudah ada, ya sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Artinya sungguh-sungguh itu ketika ilmu itu kita tangkap, maka harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu itu benar-benar sepadan antara niat dan kesungguhan. Kemudian aplikasi itu juga sangat penting, ya, karena ilmu tanpa diaplikasikan maka itu ibarat pohon yang tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Kalau boleh tahu tadi gurunya itu nama dari mana atau? Ya, kalau yang saya tahu bahwasanya Ustaz Haji Amin Romli itu pernah mondok di Gresik, cuma persisnya saya tidak tahu. Di Gresik. Itu yang alhamdulillah saat ini memicu saya untuk selalu belajar menggali ilmu dan menggali terus, sehingga alhamdulillah kami juga dipercaya di LKSA Tunas Melati Muhammadiyah Tuban ini pun juga sebagai pengajar, khususnya di doa harian, karena di LKSA Tunas Melati ini itu basisnya adalah pesantren. Memang namanya Tunas Melati LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, atau dulu yang dikenal dengan Panti Asuhan, itu sudah berubah nama menjadi LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, ini berbasis pesantren, artinya apa? Ada materi-materi agama yang disampaikan di dalamnya. Jadi ketika anak-anak asuh, ya khususnya ada yang yatim piatu, duafa atau berhubung, itu bisa digabungkan di sini, ya, khususnya yang SMP sama yang SMA. Jadi pendidikannya gratis, biaya hidupnya pun juga gratis, akan dibiayai oleh LKSA atau Panti Tunas Melati Muhammadiyah di Kabupaten Tuban. Selanjutnya itu ada dasar dan juga besar tentang muda dan saja. Jadi masukan atau saran dari saya yaitu sebagai generasi muda, ya, monggo lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita berhenti di tataran yang untuk era sekarang ini kurang membantu. Artinya ketika kita berhenti di sekolah menengah atau sekolah pertama SMP atau SMA, ini rasanya juga kurang bermanfaat, kurang menjadikan bahwasanya ilmu itu harus kita gali setinggi mungkin, ya, sebagaimana Islam juga memberikan arahan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, setiap orang-orang yang mengaku Islam. Dan talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Maka pijakan inilah yang harus
kita gelorakan sebagai generasi muda agar menuntut ilmu itu tidak hanya sampai sebatas yang usia kita misalkan di usia muda, tidak seperti itu, karena menuntut ilmu itu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat. Jadi itulah pesan-pesan saya bahwasanya ayo kita lebih bersemangat ya, bahwasanya ilmu itu sangat penting dan harus kita tuntut sampai setinggi mungkin. Mungkin itu. Baik, dari hasil interview kami dari Ustadz Adi memiliki keterkaitan dengan sanad keilmuan, yaitu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga secara garis keturunan nyambung ke Sunan Gresik atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. baik. Cukup demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.